Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah dalam bentuk tindakan kekerasan. Berikut asumsi saya terhadap orang marah kemudian memukul. Seperti pada foto berikut ini. Apa yang dimaksud marah kemudian memukul? Hal ini dapat kita kategorikan memukul sebagai tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan dalam bahasa Latin yaitu violentia, yang artinya aniaya, kebengisan, keganasan, dan kegarangan. Mari kita berpikir kritis terhadap masalah di saat ini. Yang pertama, mengapa orang dapat marah? Secara umum dapat kita ketahui bahwa orang marah seringkali terjadi saat mengalami yang namanya situasi yang buruk atau situasi yang tidak mengenakan. Contoh, diremehkan, tidak diperlakukan dengan adil atau baik, dan bahkan dalam situasi terancam, diserang, dan yang terakhir, dan mungkin saat tidak mampu mencapai suatu hal yang ingin dicapai atau suatu hal yang kita inginkan dan akhirnya memilih untuk putus asa. Dan yang kedua, faktor penyebabnya kerap kali hal ini yang mudah memicu orang gampang marah, yaitu minimnya jadwal bersih tegang. Artinya minimnya orang atau tidur, hormon yang kurang stabil dan dipicu oleh perilaku orang lain dan sebagainya. Dan yang ketiga, hal-hal apa yang terjadi saat suka marah-marah akan memiliki masalah tekanan darah dan bisa menjadi kronik dan timbullah yang namanya hipertesis. Hipertesis memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita, seperti ginjal, pusing, dan sebagainya. Tips dari saya menghadapi masalah semacam ini, yang pertama yaitu tipsnya menyadari atau sadari. Artinya menyadari akibat akan apa yang terjadi saat kita tidak dapat mengontrol emosi kita. Dan yang kedua, belajar empati, yang berarti seringkali amarah dapat terjadi saat kita belum memahami dan mengatasi atau mengenali sumber masalah tersebut. Memilih berempati sasaran yang tepat mengatasi masalah. Mengerti mengapa orang tersebut membuat kita marah dan melakukan tindakan tersebut kepada kita, sehingga membuat kita tidak semarah itu, seperti pada foto yang telah kita lihat tadi. Dan itulah inspirasi dari saya. Menurut teori atau menurut para ahli, menurut Kenneth Byrd, perubahan tubuh dan emosi terjadi secara bersamaan, bukan satu demi satu. Teori ini didukung oleh ilmu neurobiologis yang mengatakan bahwa begitu peristiwa yang merangsang terdeteksi, informasi tersebut diteruskan ke amigdala dan korteks otak pada saat yang bersamaan. Konklusinya atau kesimpulannya, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa dengan berbagai macam perbedaan dan manusia berdosa ini, tentunya kita tidak dapat luput dari yang namanya kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada orang lain. Artinya saat kita menerima kelakuan yang buruk daripada orang lain, mari kita untuk selalu menyadari bahwa kita pun juga selalu melakukan hal yang demikian kepada orang lain. Oleh sebab itu, mari kita mengingat inspirasi yang telah saya berikan kepada kita barusan, bahwa mari kita menyadari dan bersifat empati, menyadari mengapa masalah tersebut atau mengapa hal itu bisa terjadi kepada kita, atau mengapa orang itu melakukan hal itu kepada kita. Saat kita mengetahui penyebab dari masalah itu, tentu kita tidak akan melakukan tindakan kekerasan seperti pada foto yang telah kita lihat tadi. Lalu
apa yang perlu kita lakukan? Sebagai masyarakat Indonesia yang berpancasila dan berketuhanan, seperti pada pembahasan kita di atas, yaitu menyadari dan memiliki empati. Yang terakhir adalah kendalikan emosi dengan rasa mengasihi dan mengampuni. Karena saya dan teman-teman percaya bahwa yang berhak dan berkuasa menghakimi atau membalas hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Hanya Allah yang Maha Esa yang berhak membalas perbuatan manusia. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.